dapat membangun komunitas seperti yang Kau rindukan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih karuniamu itu turun dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus Engkau yang menyingkapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga berdoa kiranya Injil-Mu yang adalah kekuatan Allah, itulah yang membuat setiap kami dimerdekakan dan Injil-Mu dinyatakan sejelas-jelasnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Eliyada Adi. Saya adalah youth pastor dari Gereja Kristen Kemah Daud Jogja. Saya kalau boleh dan kalau tidak keberatan, saya mau mengundang teman-teman semuanya yang tidak keberatan untuk bisa on cam supaya saya bisa lebih nyaman saat saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bisa melihat wajahnya, saya bisa melihat ekspresinya, saya bisa melihat kalau ada yang nggak setuju, saya juga bisa lihat ekspresinya juga nggak apa-apa. Yang penting ada ekspresinya ya, daripada saya hanya melihat nama-nama kalian. Oke, hari ini teman-teman kita punya banyak waktu, sekitar 1 jam 20 sampai 30 menit. Di 1 jam pertama saya usahakan materi saya selesai karena hari ini ada sekitar 30 slide, tapi saya akan berusaha cepat mungkin. Tapi saya pengen ajak kita untuk diskusi lebih lama nanti di waktu Q&A. Karena apa? Karena saya percaya bahwa komunitas, bahkan youth community tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Robi, itu merupakan hal yang sangat kompleks, hal yang sangat rumit, hal yang punya banyak faktor. Oleh sebab itu, kita nggak bisa selesaikan dalam waktu sangat singkat, dan saya pun nggak bisa cakup semua khotbahnya. Lebih baik kita nanti tanya jawab, supaya apa yang saya sampaikan itu bisa tepat seperti apa yang teman-teman sedang alami dan hadapi. Nah, tapi saya akan bagikan satu prinsip yang kami di gereja di GKKD Jogja itu lakukan, dan saya percaya bahwa prinsip ini adalah prinsip yang menolong kami dalam perjalanan kami membimbing, menggembalakan dan memuridkan anak-anak muda di gereja kami. Nah, sebelum itu saya ingin ajak setiap kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat penting. Nah, teman-teman, di sini saya mau menyampaikan satu hal, bahwa komunitas atau gereja itu sesuatu yang Tuhan sendiri bangun. Itu sesuatu yang Tuhan sendiri itu lahirkan. Gereja, jemaat adalah sesuatu yang Tuhan itu rindukan. Saya tidak percaya bahwa Tuhan mampu bekerja dengan konsisten dan lama hanya secara personal atau individual. Tidak percaya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memakai umatnya secara komunal atau bersama-sama. Dia selalu menggunakan komunitas. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia ciptakan keluarga. Keluarga pada esensinya sebuah komunitas, betul ya? Ketika dia memilih satu bangsa, dia tidak memilih satu orang, tidak. Tapi dia memilih satu bangsa, isinya banyak orang. Itu dalam esensinya adalah komunitas. Dan ketika Yesus Kristus naik ke surga, dia melahirkan yang namanya gereja. Gereja pada esensinya juga sebuah komunitas. Nah, saya pengen ajak kita lihat, saya nggak akan baca karena ini Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, tidak mungkin kita baca semuanya 47 ayat, waktu saya akan terbuang ya hari ini kalau saya baca semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya memperhatikan, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-13 itu peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan, betul ya? 3.000 orang jadi orang percaya, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Setelah mereka percaya, Petrus khotbah. Apa yang Petrus khotbahkan? Nah, banyak di antara kita yang nggak terlalu ngeh. Iya ya, kita perhatian pada Pentakostanya, tapi kita tidak ngeh apa yang dikhotbahkan oleh Petrus. Khotbah pertamanya Petrus ini apa? Nanti kalau Bapak Ibu, teman-teman membaca, Bapak Ibu akan membaca bahwa Petrus mengkhotbahkan yang namanya berita Injil, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Betul ya? Dan setelah itu, lahirlah yang namanya gereja lokal. Dan kalau kita baca gereja lokal adalah orang-orang yang hidup bersama, saling berbagi hidup, berkomunitas, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Mereka membangun hubungan, tetapi juga mereka bersekutu di dalam komunitas. Jadi saya percaya bahwa komunitas, hidup di dalam komunitas, adalah gaya hidup yang dipilih oleh Tuhan. Gaya hidup berkomunitas adalah gaya hidup yang dipilih oleh Tuhan untuk jemaatnya, umat-umatnya, agar mereka dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa hidup, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Allah tanpa adanya komunitas. Itu tidak mungkin.
Hari ini pertanyaannya adalah komunitas seperti apa sih yang mau kita bangun, ya kan? Komunitas seperti apa sih yang mau kita bangun? Nah, saya akan bagikan prinsip-prinsip dan saya akan bagikan sebuah kebenaran yang mendasari kami sebagai sebuah gereja untuk melayani anak muda dan nggak cuma anak muda, ini dapat diaplikasikan pada seluruh kelompok usia sebenarnya. Tadi seperti yang Bang Robi katakan bahwa gereja, bahwa anak muda itu anak yang sangat dinamis ya. Katanya musuhnya adalah penolakan, temannya adalah penerimaan. Tapi, nah saya akan masuk ke bagian yang paling dilematis bagi gereja anak muda hari ini. Kita lihat bagian berikutnya. Ada sebuah dilema. Ada sebuah dilema. Kalau kita ngerasin anak-anak muda, nanti jemaatnya kepahitan, lalu pergi ke gereja sebelah. Ada yang pernah mengalami? Yang pernah mengalami katakan amin dalam hatinya ya. Amin. Wah, udah kan? Semua langsung nih, pernah semua kan ya? Pernah semua. Maafkan saya, hari ini saya akan singgung topik-topik sensitif. Kenapa ya? Karena itu penting. Tapi kalau kita terima mereka apa adanya, nanti akan ada suara-suara yang berkata, "Oh, anak-anak muda zaman sekarang menurunkan standar kekudusan." Ya, Saudara pernah dengar kata-kata tersebut? Nanti jemaat jadi seenaknya, jemaat liar, kompromi, toleransi terhadap dosa. Saya percaya itu kata-kata yang sangat sering kita dengar, betul ya? Ya, itu kata-kata yang sangat sering kita dengar. Nah, kita hidup di dua kutub ini loh Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita hidup di dalam ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim yang sangat keras dan ekstrim yang sangat menerima. Pertanyaannya, mana yang benar? Gitu kan? Tujuannya itu sama-sama pengen bertobat. Yang satu yang dikerasin, wah kamu harus bertobat, kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang satunya lagi, oh diterima dulu supaya bisa bertobat, ya kan? Tapi kenyataannya adalah, pertanyaannya, kenyataannya itu seperti ini. Kenyataannya tidak ada orang yang bertobat karena dikerasin oleh Tuhan, dan tidak ada orang yang bertobat hanya dengan sekedar diterima oleh Tuhan. Saya nggak percaya ada. Kalau dia pun rajin ke gereja bukan karena bertobat, tapi karena dia diterima, bukan karena bertobat. Oke, yang pertama, sisi kiri dulu ya, dikerasin oleh Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Ingatlah momen pertama Anda diselamatkan, lahir baru, ya. Nangis-nangis di ibadah KKR. Saya mau tanya, pesan yang disampaikan apa sih saat Anda bertobat pertama kali? Pertama kali Anda bertobat, pesannya apa? Saya tebak, pasti pesannya kalau Anda tidak bertobat, Anda masuk neraka, digigitin ulat, dibakar oleh api kekal sampai Anda menangis dan air mata Anda habis. Apakah itu pesan yang Anda terima? Apakah itu pesan yang Anda terima ketika Anda bertobat? Tidak. Itu bukan pesan yang membuat kita bertobat. Kenapa? Karena gini, ketika kita menggunakan kekerasan atau hukum, ya, itu akan melahirkan yang namanya ketakutan, betul ya? Itu hukum atau hukuman itu melahirkan ketakutan. Alkitab berkata di dalam kasih Tuhan itu di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan akan hukuman, tidak ada. Kekerasan, hukuman itu hanya menimbulkan ketakutan. Ketakutan itu hanya menimbulkan kepura-puraan atau kepalsuan. Kepalsuan itu melahirkan apa? Perbuatan baik. Tapi perbuatan baiknya bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi karena dia tidak mau dimarahin. Itu namanya apa? Perbuatan baik yang palsu. Perbuatan baik yang palsu dapat disebut apa? Kemunafikan. Istilahnya gini, ada satu kutipan dari hamba Tuhan berkata seperti ini, surga itu bukan tempat untuk orang yang takut neraka. Surga adalah tempat untuk orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kenapa sekarang kita gereja seringkali menyebarkan ketakutan? Kalau kamu begini, kalau kamu begitu, nanti Tuhan tidak sayang sama kamu. Nanti Tuhan tidak begini, nanti Tuhan tidak begini, nanti Tuhan tidak begini. Bukankah itu yang ada di dalam gereja lokal hari-hari ini? Kalau kamu tidak begini, Tuhan tidak akan sayang sama kamu. Pada akhirnya apa? Anak-anak muda, kalau mereka berani, mereka akan pergi. Tetapi kalau mereka masih mau stay, biasanya anak-anak penatua, ya udah, aku lakukan dosaku tersembunyi. Sembunyi-sembunyi aja, supaya tidak ada orang tahu. Pada akhirnya, kesembunyian di dalam dosa akan semakin merusak hidupmu.
Tetapi di sisi yang lain, ketika hanya diterima, kita tidak berani menegur, kita tidak berani menasihati, orang-orang akan jadi semena-mena. Dan ketika mereka semena-mena, mereka tidak akan hidup di dalam pertobatan. Dan kedua-duanya bukanlah kekristenan. Kedua-duanya bukanlah kekristenan. Bahasa teologisnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya lihat ke slide berikutnya. Ada dua sisi. Yang pertama, sisi legalisme. Yang kedua, sisi liberalisme. Legalisme itu ini adalah dua gaya hidup sebenarnya, cara hidup untuk menolak Allah. Legalisme itu berkata seperti ini, kita menolak Allah dengan mematuhi hukum Allah, menjadi sangat rohani, bermoral tinggi, sehingga merasa layak untuk mendapatkan keselamatan. Liberalisme di sisi yang lain berkata, kita menolak Allah dengan hidup menurut standar kita sendiri, tidak memperdulikan Allah karena sudah merasa diampuni dan diselamatkan. Pertanyaannya hari ini, gereja lokal kita ada di kutub kiri atau kutub kanan? Di sisi kiri atau di sisi kanan? Kultur yang legalistik, kultur yang berpusat pada hukum dan perbuatan baik. Saya tahu Tuhan itu tidak iseng. Tuhan pernah mencoba bikin aturan yang sangat detail, aturan yang sangat banyak. Namanya apa? Hukum Taurat. Dan akhirnya apa? Akhirnya hukum Taurat gagal. Hukum Taurat itu hanyalah cermin untuk orang-orang Israel dan setiap kita yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan orang-orang gagal. Cuman itu aja. Sebaliknya, sisi yang lain, kultur yang liberal memperbolehkan segala sesuatu, yang penting orang ke gereja. Mana yang kita sedang bangun hari-hari ini di dalam gereja lokal setiap kita? Kita membangun, ini harus aturannya harus jelas, aturannya harus tegak, ya kan? Tidak ada yang boleh menggagalkan. Ini aturannya harus jelas nih, begini. Atau ya sudahlah, yang penting kita punya pelayan, yang penting ibadah jalan, yang penting musiknya bagus. Saya nggak percaya gereja seperti itu adalah gereja yang Tuhan rindukan. Saya nggak percaya. Saya kok tidak percaya. Selama bertahun-tahun saya baca Alkitab, kok saya tidak menemukan hal tersebut. Tetapi kekristenan berbicara bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berdosa, tetapi Tuhan menerima kita. Di sisi kanan, kalau saudara lihat, liberalisme itu bicara tentang penerimaan, ya, penerimaan. Ada satu kata-kata, namanya unconditional love, kasih yang tidak bersyarat, betul? Ada satu kata-kata yang berkata seperti ini. Ada satu kata-kata yang berkata seperti ini. Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Nah, saya punya satu statement yang mungkin mengejutkan Bapak Ibu teman-teman. Saya tidak setuju dengan statement itu. Saya tidak setuju dengan statement bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kenapa? Kalau Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, kenapa Yesus harus jadi manusia, mati di atas kayu salib? Kalau dia menerima kita apa adanya. Bukankah kalau dia menerima kita apa adanya, ketika kita jatuh dalam dosa, harusnya dia santai aja di surga. Oh ya, tak ampuni ya, lanjutkan hidupmu. Betul? Tetapi dia harus turun jadi manusia. Filipi pasal yang kedua, taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dia mati. Supaya apa mati? Untuk menebus dosa kita. Kenapa dia harus menebus dosa kita? Supaya saudara dan saya, kita semua itu layak untuk dicintai. Dicintai oleh Tuhan, itu punya satu syarat yang sangat mahal. Namanya apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita dilayakkan oleh Tuhan karena kasih karunia, pertanyaan saya, kenapa sekarang pelayanan di dalam gereja punya peraturan lebih berat ketimbang keselamatan? Itu hal yang harus kita tanyakan loh ke dalam diri kita sendiri. Kenapa? Istilahnya gini, firman Tuhan, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Tuhan Yesus mati bagi setiap kita saat kita masih berdosa. Tetapi orang yang naik pelayanan hanyalah orang yang kudus. Gimana ceritanya? Apa yang sedang kita bagikan sebenarnya ke dalam apa yang sedang kita implementasikan di dalam gereja lokal kita? Ya kan? Dia mati saat kita masih berdosa, tetapi pelayanan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang kudus. Lalu buat apa Yesus Kristus mati?
Pertanyaannya kan seperti itu. Buat apa Yesus Kristus mati? Kalau untuk melayani Tuhan, harus yang sempurna, harus yang benar. Saudara mungkin berkata, ini anak muda satu ini hypergrace. Oke, sabar ya. Kita lihat sampai ke akhir. Saya ingin ajak kita untuk baca sama-sama, saya bacakan untuk Bapak Ibu teman-teman. Dikatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam apa? Di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi perhatikan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oh mungkin Bapak Ibu tahu, Injil memang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tetapi perhatikan, di ayat yang ke-17 dikatakan, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Enggak cuma Injil melahirkan iman, tetapi Injil melahirkan iman demi iman, demi iman, demi iman yang lainnya. Artinya apa? Injil harusnya diimplementasikan tidak hanya di awal kehidupan kekristenan kita, tetapi dari awal hingga akhir kehidupan kekristenan kita. Intinya Injil itu bicara tentang apa sih? Injil itu bicara tentang, Injil adalah kabar baik tentang penebusan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita mengimplementasikan Injil ini bagaimana di dalam pelayanan setiap kita? Nanti saya akan nyampe sana Bapak Ibu teman-teman. By the way, kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditulis aja supaya tidak lupa, nanti saya akan jawab pertanyaannya. Nah, kita paham, dikatakan di sini bahwa Injil adalah kabar baik. Kabar baik seperti apa? Ya kan? Kabar baik tentang penebusan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman. Indonesia menang 5-2 lawan Thailand itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Betul ya? Saya nggak nonton, jujur saya nggak nonton. Jadi saya mikirnya, oh Indonesia bantai-bantai Thailand, gitu ya. Jadi saya berpikir keren banget timnas kita. Tapi setelah saya tahu ceritanya, itu jadi kabar baik yang lebih berharga. Jadi kabar baik yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena kita hampir kalah. Kita hampir gagal menang, betul? Dari 2-1, detik terakhir 2-2. Biasanya yang berhasil mencetak menyamakan kedudukan itu punya confidence lebih tinggi daripada yang sudah unggul. Kenapa? Karena mereka merasa udah menang, tiba-tiba imbang, ya kan? Tetapi pada akhirnya Indonesia menang 5-2. Ketika Thailand menyamakan kedudukan jadi 2-2, itu kabar buruk buat setiap kita, betul? Aduh, hampir menang di ujung peluit, kok kalah? Tetapi ketika Indonesia menang 5-2, kabar buruk itu tidak ada artinya, dan kabar baik itu yang muncul. Saya percaya bahwa kalau Injil adalah kabar baik, maka ada yang namanya kabar buruk. Tidak akan ada kabar baik tanpa kabar buruk. Kenyataannya adalah kabar buruk membuat kabar baik menjadi lebih berharga. Di sini ada kabar buruk. Apa? Yuk kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kabar buruknya di sini adalah apa? Semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada satu kabar baik. Apa kabar baiknya? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan momen ketika Bapak, Ibu, teman-teman semuanya bertobat. Apa yang Anda rasakan? Di satu sisi Anda merasa, aku ini manusia paling berdosa di dunia. Betul? Tetapi di satu sisi, saudara merasa, aku manusia paling dicintai di seluruh dunia oleh Tuhan. Betul apa? Betul apa? Betul? Betul. Itu yang harusnya kita bawa di dalam gereja kepada anak muda. Bukan cuma diterima, bukan. Bukan cuma diterima, mereka juga harus sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Karena kalau mereka tidak sadar mereka orang berdosa, mereka tidak butuh Tuhan. Betul?
Ada satu kutipan dari hamba Tuhan berkata seperti ini. Kalau kebutuhan utama kita adalah kesehatan, maka Yesus Kristus akan turun sebagai dokter. Kalau kebutuhan utama kita adalah kestabilan ekonomi, Yesus Kristus akan turun jadi menteri ekonomi. Kalau kebutuhan utama kita adalah entertainment, maka Yesus akan turun sebagai seorang artis. Kalau kebutuhan utama kita adalah komedi, maka Yesus Kristus akan jadi manusia sebagai seorang komedian. Tetapi kebutuhan utama kita tapi kegagalan utama, kebutuhan kita adalah diselamatkan dari dosa. Oleh sebab itu, dia turun menjadi seorang juru selamat. Kita nggak bisa bohong bahwa anak-anak muda itu jatuh dalam dosa. Tapi kita harus lihat apa yang Kristus lakukan buat mereka. Itu juga yang harus kita lakukan untuk mereka. Yesus Kristus itu di satu sisi orang yang sangat tegas. Betul? Kalau dia ngomong sama orang ahli-ahli Taurat tuh, menurut saya sekarang hamba Tuhan nggak ada yang berani kayak dia. Hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang berani sekarang ngomongin kayak gitu? Hei kamu orang sesat, dan sebagainya dan sebagainya. Yesus sangat tegas, tetapi di satu sisi dia juga sangat lembut. Dia tahu kapan dia harus menegur, dia tahu kapan dia harus mengasihi. Saya percaya bahwa Injil tidak menghilangkan ketegasan Tuhan terhadap dosa, tetapi Injil juga tidak menghilangkan kuasa kasih karunia Tuhan. Kita sebagai manusia, cara kita sebagai manusia, kalau ada pelayan Tuhan yang salah, yang gagal, yang ngerokok, yang pakai tinde, harus kita marahin, harus kita hukum, harus diskors dengan asumsi orang tersebut dapat bertobat. Padahal kita sendiri tidak bertobat karena kita itu dimarahi sama Tuhan, betul? Nggak ada di antara kita yang bertobat karena kita dimarahi sama Tuhan. Tetapi kita semua bertobat ketika kita mendengar kabar baik dari Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihimu. Di sisi lain kita berpikir, udahlah terima saja, udah nggak usah bicarakan hal-hal sensitif, udah nggak usah, jangan sentuh dosanya. Saya nggak percaya pada keduanya. Di satu sisi, kita harus memberitahu bahwa dosa itu salah, tetapi kasih karunia, tetapi kita harus memberitakannya penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Banyak orang berkata, ini kan cuma dosa kecil, ya kan? Cuma dosa kecil. Saya mau kasih tahu kepada para jemaat, tidak ada yang namanya dosa besar, tidak ada yang namanya dosa kecil. Semua dosa itu melahirkan yang namanya maut. Yang kedua, semua dosa, entah menurutmu itu besar, entah itu menurutmu kecil, semuanya sama-sama butuh penebusan Tuhan. Tetapi untuk para youth pastor dan para timnya, kita juga harus sadar ini loh, semua dosa itu sama saja. Dosa merokok dan dosa sombong berharap ada pujian setelah kita main musik dan khotbah, sama-sama dosa. Kalau kita berani nge-scores orang lain, kenapa kita nggak berani nge-scores diri sendiri? Bukankah kita ini nggak adil sih sebenarnya? Bukankah kita ini nggak adil? Sebagai seorang pemimpin, bukankah kita ini nggak adil? Kita berkata sama anak PA kita, urusin itu anak PA-mu. Yang benar ya, di follow up ya anak PA-mu. Tapi kita yang sudah punya istri, sudah punya anak, anak kita telantarkan di dalam pelayanan, bukankah dosanya sama? Bukankah kesalahannya sama? Bukankah semuanya butuh penebusan dari Tuhan? Saya pengen mengajak kita untuk melihat betapa korupnya sebenarnya sistem gereja. Supaya apa? Supaya seperti yang dikatakan Bang Robi, kita berubah. Saya percaya Injil itu akan mendorong orang untuk menghidupi kekudusan. Bukan karena takut masuk neraka, bukan. Tetapi karena dia kagum akan kekudusan Tuhan. Saya percaya Injil mendorong orang untuk memberi yang terbaik. Kenapa? Karena mereka menerima kasih karunia yang luar biasa. Bukankah itu yang Paulus katakan? Aku bekerja lebih keras dibandingkan orang-orang yang lainnya. Kenapa? Karena aku menerima kasih karunia lebih daripada yang lain. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Injil mendorong orang untuk menjauhi dosa bukan karena tidak boleh, tetapi karena dia ingin hidup memuliakan Allah.
Itu kan pertanyaan yang kita sering terima kan. Kak, tadi yang Bang Robi juga ditanyakan, Kak, ngerokok boleh nggak? Kak, tato boleh nggak? Kak, minum boleh nggak? Saudara tahu yang sering tanya boleh dan tidak boleh siapa? Anak-anak. Anak-anak kan selalu tanya, boleh atau tidak? Dan kalau kita hanya berfokus pada membuat peraturan, boleh dan tidak boleh, percayalah jemaat kita sampai selamanya akan kekanak-kanakan. Tetapi mereka harus dipaham, mereka harus dibuat paham, mereka itu hidup mereka itu punyanya siapa? Oke, hidupku, aku nggak tahu punya siapa. Yesus Kristus telah mati, menebus dosamu, membeli kamu, supaya kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Oleh sebab itu apa? Hiduplah untuk memuliakan Allah. Percayalah, natur manusia. Saya mau tanya, apakah ada yang orang hukum di sini, lawyer atau sekolah hukum? Saudara tahu nggak? Lawyer atau pengacara itu punya satu kehebatan yang luar biasa. Namanya apa? Mencari celah hukum. Betul? Lawyer yang hebat itu lawyer yang pandai mencari celah hukum. Tapi, bukankah kita juga demikian? Kita itu sangat pandai mencari celah hukum, betul? Oh, kita tahu nih, tidak boleh naik motor tanpa helm. Tapi kan kita tetap nggak pakai helm, betul? Seandainya kita mau pakai helm, tunggu perempatan yang ada polisinya, baru kita pakai helm. Kita tahu. Semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Itu natur hukum. Dan itu yang terjadi pada hukum Taurat. Hukum Taurat adalah cerminan betapa berdosanya manusia. Dan ketika kita punya begitu banyak aturan, oh yang mau pelayanan harus begini, begitu, begini, begitu. Nanti saya bukan berarti peraturan dan SOP salah. Kami tetap punya peraturan dan SOP. Tetapi itu tidak menentukan siapa mereka di dalam Tuhan, loh ya. Bukan. Itu hanya demi kerapian ibadah. Bukan menentukan siapa mereka di dalam Tuhan. Bukan. Oh, kalau kamu mau pelayanan, maka kamu harus hidup kudus. Seminggu terakhir tidak boleh nonton film porno, tidak boleh berpacaran, harus yang hidupnya benar, tidak boleh berkata-kata kasar. Apakah kita punya alat untuk menjamin mereka tidak melakukan dosa? Tidak. Tetapi mereka akan sangat pandai terlihat kudus di hadapan kita. Dan pada akhirnya mereka hanya hidup di dalam kepalsuan. Dan pada akhirnya gereja tidak menjadi jawaban. Kenapa? Karena gereja isinya orang palsu dan orang munafik. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang worship leader kami, worship leader loh, hari Minggunya pelayanan, hari Sabtunya berantem sama orang. Luar biasa ya. Hari Minggunya WL, hari Sabtunya berantem sama orang, tapi saya tidak tahu. Saya baru tahu setelah ibadah, ya kan. Kalau saya tahu kan minimal saya tanya, lu menang atau kalah? Kalau kalah jangan pelayanan, kalau menang baru boleh, ya kan. Keren gitu. Kalau menang kan minimal keren gitu. Terus dia ngomong sama ketua worship tim kami, Kak, aku ini berdosa banget, aku boleh nggak pelayanan? Aku ini habis jatuh ke dalam dosa, Kak. Dosa apa? Berantem, Kak, sama orang, saya mukulin orang kayak gitu. Terus dikonseling. Ini orang memang salah. Tapi dia tahu bahwa dia salah dan dia ingin bertobat. Loh, bukankah itu yang Kristus lakukan buat kita? Tahu kita salah, bertobat, percaya. Lalu kita terima hidup yang kekal. Ya akhirnya apa? Ya udah, akhirnya silahkan pelayanan, asal jangan diulangi lagi. Bukankah itu yang Yesus katakan? Aku tidak akan menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Di satu sisi orang harus paham bahwa dia itu berdosa. Dosanya itu begitu serius, tidak ada dosa yang tidak serius. Semua dosa mengharuskan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Tetapi di satu sisi mereka harus paham bahwa mereka adalah orang yang dikasihi. Saya juga percaya bahwa Injil itu mendorong orang untuk berkorban karena Kristus sudah berkorban terlebih dahulu untuk mereka. Amin. Jadi
Jadi Injil itu bukan sekedar berita awal kita menjadi orang Kristen, bukan. Tetapi Injil adalah berita yang kita hidupi hari demi hari. Itulah yang harusnya jadi fondasi setiap kita. Injil tidak hanya diperlukan untuk orang non-Kristen, tetapi juga untuk orang Kristen. Injil bukan sekedar berita untuk diberitakan, tetapi juga berita untuk dihidupi. 1 Korintus pasal yang keempat, 5, 6 dikatakan, aku bersyukur akan persekutuanmu dengan berita Injil, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama yang 27, aku ingin kamu hidup berpadanan dengan Injil. Kalau gitu Injil bukan cuma berita awal, Bapak Ibu teman-teman. Injil adalah berita yang harus kita pikirkan, harus kita terapkan, harus kita implementasikan, dan harus kita aplikasikan ke dalam gereja lokal kita. Kenapa? Karena Roma pasal yang pertama ayat yang 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Injil harus menjadi pusat dan fondasi dari semua kebijakan, peraturan, dan motivasi yang ada di dalam gereja lokal. Prinsip Injil harus ditegakkan. Budaya Injil juga harus dilakukan. Seorang reformator gereja, namanya Martin Luther, berkata seperti ini, we need to hear the gospel every day, because we forget the gospel every day. Kita harus mengingat Injil setiap hari, karena kita melupakan Injil setiap hari. Injil itu harus jadi fondasi buat kehidupan setiap kita. Injil harus jadi fondasi bagaimana kita memperlakukan sesama. Injil itu bicara tentang apa sih, Bapak Ibu, teman-teman? Injil bicara itu Tuhan sudah apa? Membenarkan kita, mengadopsi kita sebagai anak. Dia sudah mengubah hati kita, dia sudah menebus kita, dia sudah menyelamatkan hidup kita, dia sudah mengasihi kita, mencintai kita, melahirkan kita kembali. Dia sudah tinggal di dalam kita, dan dia sudah membebaskan kita dari dosa. Itulah yang Injil lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Loh, bukankah ini semua sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Betul? Dia sudah benarkan kita, dia sudah kasihi kita, dia sudah cintai kita, dia sudah melahirkan kembali, dia sudah jadikan kita anaknya. Tetapi karena berita Injil, oleh sebab itu, kita bergairah dalam melayani. Kita bersungguh-sungguh dalam melayani. Kita mau ditegur, kita mau berubah, kita mau improve. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Masa kita nggak mau beri yang terbaik buat Tuhan? Kita saling menghormati satu sama yang lain. Kita tidak jadi rendah diri. Orang kita anaknya, masa rendah diri? Kita hidup saling membangun. Kenapa? Karena Injil kita jadi satu keluarga. Namanya keluarga Allah. Masa kita saling menjatuhkan? Dalam melayani kita apa? Tepat waktu. Kita melayani raja di atas segala raja. Kita harusnya budak. Kita harusnya orang buangan. Kita harusnya nggak layak ada di dalam kerajaannya. Tetapi Tuhan panggil kita jadi hambanya, jadi anaknya. Masa kita melayani Tuhan yang seperti itu, kita telat-telatan sih. Dan kita tidak jadi tinggi hati saat kita melayani. Kenapa? Karena kalau kita bisa melayani, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Itu pun karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat. Injil itu berkata kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Di luar Tuhan. Injil berkata kita itu nggak bisa apa-apa. Injil itu berkata bahwa kita itu harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi Efesus pasal yang kedua berkata seperti itu. Kita harusnya adalah orang-orang yang dimurkai Tuhan. Tapi ayat yang keempat berkata, but God rich in mercy. Tetapi Tuhan kaya akan kemurahan. Kalau Tuhan kita memperlakukan kita penuh dengan kemurahan, pertanyaannya, kenapa kita memperlakukan orang-orang yang kita layani penuh dengan kepelitan? Bukankah harusnya kita melayani mereka penuh juga dengan kemurahan Kristus? Kalau kita diubahkan karena kemurahan Tuhan, kenapa kita berharap orang lain diubahkan karena kita marah-marah sama mereka? Kalau kita diubahkan karena kasih karunia, kenapa kita berharap orang berubah karena peraturan? Tidak. Alkitab tidak berkata, kalau kamu nggak saat teduh, kamu nggak masuk surga. Emang Alkitab berkata seperti itu? Enggak. Kalau kamu nggak doa, kamu nggak masuk surga. Saya nggak berkata bahwa saat teduh doa
baca firman itu salah. Itu saya lakukan setiap hari dan saya dorong anak-anak saya ajak mereka saat teduh setiap hari. Tetapi bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi karena mereka sudah dikasihi oleh Tuhan. Sehingga itu semua adalah kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan yang sudah mengasihi mereka. Kalau kita hidup di dalam peraturan, terus-menerus peraturan, saya percaya kita akan menghasilkan orang-orang Kristen yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kamu hidup kudus, kalau kamu hidup benar, maka Tuhan akan mengasihi kamu, maka Tuhan akan memberkati kamu. Kalau tidak diberkati gimana? Kalau tidak kalau tidak diberkati gimana? Tidak dapat uang gimana? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang berdaulat? Oleh sebab itu, berpusatlah pada Injil. Melayani Tuhan bukan supaya, tetapi karena. Bukan supaya dapat ini, dapat itu, dapat mobil, dapat durian runtuh dari Tuhan, dapat ini, dapat itu. Bukan. Kita tidak melayani Tuhan supaya, tapi karena. Karena apa? Karena Tuhan sudah mati buat kamu. Kamu harus melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kamu. Dia sudah begitu mengasihi kamu. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu namanya hidup berpadanan dengan Injil. Berpusat, berfokus kepada Injil. Dan firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di Fire Community, kami punya satu statement, kayak semacam pengakuan iman kami. Nah, saya pengen bagikan kepada Bapak Ibu teman-teman ya. Ini pengakuan iman kami sebenarnya. Fire Community, gereja kami, adalah, bukan youth kami, adalah kumpulan orang-orang berdosa. Itu kalimat pertama loh. Kami adalah kumpulan orang-orang berdosa. It keeps us stay low, tetap rendah hati. Kami bukan siapa-siapa. Tapi yang telah ditebus dan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Satu kalimat ini itu sebenarnya menolong kami untuk tidak hidup di dalam kesombongan dan tidak hidup di dalam rendah diri. Di satu sisi kami sadar kami ini cuman orang-orang berdosa yang diselamatkan sama Tuhan. Tapi di satu sisi kami adalah anak-anak Allah. Kami tahu kami nggak biasa. Kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan hidup bagi Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Pelayanan kami, pelayanan kita bukan alat transaksi dengan Allah, tetapi bentuk ucapan syukur kita kepada Allah untuk apa yang Dia telah kerjakan bagi kita. Pelayanan itu ucapan syukur. Menurut saudara penyembahan itu apa? Kita seringkali konsep penyembahannya, wah kita harus menyembah Tuhan supaya Tuhan berkati kita. Kenapa Tuhan itu kayak gunung kawi sih? Harus kita sembah dulu, harus kita kasih sesajen dulu, baru Dia berkati kita. Kenapa Tuhan itu kayak hantu yang harus kita, wah gimana kan? Dia sudah mati buat kita. Worship, penyembahan, itu adalah respon kita akan kekaguman kita akan Allah. Wajar. Pelayanan kita itu lahir karena kita kagum sama Dia. Pelayanan kita adalah respon karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Kehidupan kami adalah kehidupan yang terus-menerus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Allah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, ini kalimat yang terakhir yang saya paling suka. Karena kasih Allah, oleh kekuatan Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Bukankah kita sering berkata seperti ini? Kenapa melayani? Ya, melayanilah supaya namaku baik di gereja. Supaya aku, ya gimana ya? Saya anak penatua, masa saya nggak pelayanan? Saya melayanilah. Kenapa? Ya gimana? Keluarga saya keluarga Kristen, masa saya nggak melayani? Bukan karena kasih Allah dia melayani. Dan dia juga melayani oleh kekuatan Allah. Oh yaudahlah, aku tuh capek. Kenapa? Ya gimana pelayanan terus dituntut ini, dituntut itu. Harus sempurna, harus terlihat baik, harus nutup-nutupin. Pada akhirnya kalau dia berhasil, dia tidak memuliakan Tuhan. Dia memuliakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia melayani untuk dirinya sendiri,
oleh kekuatannya sendiri, masa kemuliaannya buat Tuhan? Contoh orang yang suka, yang hidup untuk memuliakan dirinya sendiri apa? Ketika dia lihat orang lain gagal, dia bahagia. Dia jatuhkan. Dia nggak kayak gue sih. Saat teduhnya bro, rajin. Hidup kudus. Ya kan? Hidup benar, yang lain tidak. Tapi kalau nyanyi, segala kemuliaan buat Tuhan lah pokoknya. Tapi dalam hatinya, puji aku dong. Puji aku dong. Puji aku dong. Kenapa? Karena dia melayani memang dari awalnya untuk dirinya sendiri, menggunakan kekuatannya sendiri, dan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tetapi Injil menghilangkan itu semua. Kita semua melayani karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan baca Alkitab saudara, baca Alkitab Bapak Ibu teman-teman. Alkitab berkata dia tidak hanya menyuruh kita, memberikan kita tugas, tetapi dia juga memampukan kita di dalam tugas pelayanan kita. Betul? 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-11. Barang siapa melayani, hendaklah ia melayani menggunakan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Wow. Oleh sebab itu, Allah akan dimuliakan. Amin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan itu semua. Nah, seringkali kita punya pertanyaan yang salah. Saya juga nggak setuju dengan statement ini. Statement apa? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Ketika saudara lihat orang berdosa, bersalah, saudara akan bertanya, apa yang Yesus akan lakukan? Yang Yesus lakukan buat dia adalah mati di atas kayu salib. Terus kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib, apakah saudara akan mati di atas kayu salib? No way. Tidak akan. Betul? Apakah saudara akan mati di atas kayu salib? Tidak akan. Maka dari itu, pertanyaan yang benar adalah, what has Jesus done? Apa yang Yesus sudah selesaikan buat hidupnya? Buat orang berdosa ini. Teman-teman mereka, dosa kita. Tapi kita sangat pandai untuk menyembunyikan dosa kita. Bukankah cuma itu bedanya kita sama mereka? Tetapi untuk mereka dan untuk kita, Yesus sudah mati. Kalau Yesus saja menghormati orang tersebut, kenapa kita tidak menghormati orang tersebut? Kalau Yesus menaikkan derajatnya jadi anak Allah, kenapa kita merendahkan derajatnya kembali jadi orang berdosa? Kalau Yesus sudah mengasihi dia dan mengampuni dia, kenapa kita tidak punya pengampunan untuk dia? Kenapa kita tidak melakukannya? Dan itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Kenapa apa yang Yesus sudah kerjakan? Nanti saya ada waktu tanya jawab, tapi waktu sisa 15 menit dan saya akan masuk ke dalam bagian yang teknis. Ke bagian teknis untuk memperkenalkan sedikit dari komunitas kami. Tapi nanti slide-nya saya akan bagikan, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah. Teman-teman nanti bisa lihat. Nah, di komunitas kami itu ada namanya Komsel. Nah, Komsel kami itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama M1, M2, M3, membina, membangun, dan memenangkan jiwa. Nah, M1 itu bicara tentang waktu di mana seorang pembina mengambil waktu untuk bertemu dengan orang yang dia bina di luar jam komsel dan ibadah. Tujuan dari pertemuan adalah mendampingi anak binaan untuk bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa. Ya. Membina berarti memuridkan atau berbagi hidup. Apa saja yang dibicarakan? Ada 5 poin. Ingatkan saat teduhnya, pembacaan firman, ya kan. Lalu bagaimana kehidupan rohaninya, bagaimana studi keluarga, pekerjaan, internalisasi kelas, Alkitab dan apa yang diragumuli hari ini. Membina adalah proses di mana kita mendengarkan, mengarahkan dan mendoakan orang yang kita percaya, orang yang Tuhan percayakan untuk kita bina agar mereka hidup di dalam rencana Allah. Jadi M1 itu ketemu di luar jam ibadah, ngobrol-ngobrol, sharing firman, sharing kehidupan, lain-lain. Yang kedua, M2,
waktu di mana seluruh anggota Komsel mengambil waktu untuk saling membangun satu sama lain dalam persekutuan tengah minggu. M2 ini namanya Komsel. M2 itu ada 5 hal. Yang pertama S1, S2, S3, S4 ya. Kayak HP Samsung memang. S1 itu suasana. Aktivitas yang dilakukan sebelum Komsel dimulai untuk bertujuan untuk mencairkan suasana, ketegangan, kekaguan, kecanggungan. Dapat dilakukan dengan cara membuat permainan sederhana baik secara individu maupun berkelompok. Waktu optimal 10-15 menit. Lalu S2 sembah puji. Ya, menyembah Tuhan 10-15 menit juga. Sharing firman, ya sharing firman ya. Kalau di tempat kami, saya itu sudah mempersiapkan materi khotbahnya. Saya sendiri yang bikin. Lalu di bawah materi khotbah itu ada tanya jawab dan saling mendoakan. Ada pertanyaan untuk didiskusikan dan ada pokok doanya. Jadi nanti mereka akan dibagi jadi berdua, bertiga untuk berdiskusi dan saling mendoakan. Waktu optimal sharing 30 menit, saling membangun atau diskusi itu 15 menit. Dan yang keempat adalah sasaran rencana. Waktu di mana anggota Komsel diingatkan kembali akan agenda-agenda penting Komsel. Misalnya ada Komsel, waktu doa, ibadah, atau retret, camp, apapun itu. Waktu di mana pemimpin sel mengingatkan ulang kepada anggota sel untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Jadi semacam konklusi lah, ya, semacam konklusinya. Lalu waktu di mana seluruh anggota Komsel mengingat kembali orang-orang lama yang tidak hadir, nah akan diundang hadir minggu depan dalam Komsel ibadah. Si ini kemana ya? Si itu kemana ya? Jangan lupa ya, minggu depan kita ajak dia Komsel lagi. Waktu optimal 15 menit. Jadi sebenarnya Komsel itu 1-1,5 jam itu sudah cukup. Karena kita nggak mau bikin ibadah tengah minggu sebenarnya. Tapi kita pengen menjadikan Komsel itu gaya hidup bersama, kayak nongkrong sebenarnya. Tapi nongkrong yang rohani, nongkrong yang berbobot, seperti itu ya. Dan yang ketiga, M3, memenangkan jiwa. Waktu di mana seorang pembina atau anggota mengambil waktu untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang baru yang sedang dalam tahap mengenal Tuhan atau tahap tertanam dalam gereja lokal. Tujuan akhirnya dari proses ini adalah melihat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, memberitakan Injil. Ya, kita ngobrol sama mereka, memberitakan Injil sama mereka supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, follow up. Kemarin gimana ibadahnya? Gimana kemarin komselnya? Apa yang sedang kamu gumuli? Gimana permasalahan keluargamu? Follow up. Ya, apa yang telah dibicarakan kita tanyakan kembali, gitu kan? Misalnya lagi sakit, gimana keadaan sakitmu? Kapan operasi? Kapan sembuh? Seperti itu. Misalnya follow up, ya kan? Dan yang ketiga, membesuk. Kalau ada orang lagi sakit, ya kita besuk, datangi kosannya, ke kontrakannya, ke rumah sakit, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya apa ya namanya? Semacam step-step dari jiwa baru, jadi orang yang bisa kami tetapkan sebagai orang yang tertanam. Nah, jiwa baru atau JB datang ke gereja atau komsel. Nah, pastikan mereka berkenalan dengan minimal 2 orang. Nah, pengajak terus menjalin hubungan dengan jiwa baru melalui chat atau kunjungan. Pengajak terus mengajak jiwa baru ke komsel atau ibadah selama 4 minggu. Nah, selama 4 minggu ini, kalau mereka sudah tertanam rutin ke gereja, maka kita bisa berasumsi, walaupun belum pasti, mereka tertanam di dalam gereja lokal. Nah, setelah itu baru mereka dilibatkan di dalam proses pembinaan atau pemuritan atau ditempatkan pada komsel tertentu. Sarana follow up apa saja? Bagaimana supaya kita bisa memfollow up mereka? Ajak mereka ibadah, ajak mereka komsel, ajak mereka fellowship. Misalnya Bapak Ibu teman-teman lagi ada ibadah padang, atau lagi main ke pantai, atau lagi main ke gunung, ajaklah orang-orang baru supaya mereka ada di dalam komunitas. Dan ini yang tadi Bang Robi singgung, makan area. Jadi kalau di kami itu, karena kami banyak perantau, jadi setelah ibadah dan setelah komsel kami itu selalu makan bersama. Makanannya dibayar sendiri-sendiri, bukan saya yang bayarin. Tentu saja bayar sendiri-sendiri. Jadi kami selalu cari tempat makan yang murah dan besar supaya semuanya bisa makan bareng, bisa fellowship, bisa kenal bersama waktu-waktu tersebut. Nah, yang terakhir, saya ingin membagikan kepada teman-teman Bapak Ibu apa yang kami lakukan dalam proses kami menegur seseorang supaya mereka tidak tersinggung. Dan mereka tidak marah, mereka tidak tertolak. Setelah saya pikirkan, setelah saya renungkan, ini adalah cara bagaimana kami menegur yang berpusat pada Injil.
Nah, ini. Yang pertama, saat kita melihat orang lain berdosa, pertama, sadari bahwa kita juga orang berdosa. Itu dulu tuh. Kadang-kadang kita kalau negur orang, itu rasanya kita nggak punya dosa. Betul? Wah, emosinya aja dulu. Gitu. Tapi sadari dulu, kita itu juga orang berdosa yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua apa? Renungkan karya Kristus dalam kehidupan setiap kita. Dan dalam kehidupan orang tersebut juga. Oh, Kristus sudah mati buat dia. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman. Kalau hari ini kita salah, Tuhan tidak mendatangi kita dengan amarah. Betul? Siapa yang percaya kalau Yesus datang hari ini ketika kita gagal dan jatuh, dia datang dengan amarah. Tapi bukan itu gambaran yang sering kita dapatkan, bukan? Ketika kita lihat gambaran-gambaran hari-hari ini, oh aku lihat Tuhan itu datang memeluk kita. Kenapa? Karena dia mengasihi setiap kita. Sama, yang ketiga, datang dengan maksud menolong. Itu dulu tuh, datang dengan maksud menolong. Bukan datang untuk maksud menghakimi, bukan datang dengan maksud untuk mencabut dia dari jabatannya, bukan datang dengan maksud untuk mengskors dia, bukan itu. Datang dengan maksud untuk menolong dia keluar dari keberdosaannya. Yang keempat, jangan lupa, dengarkan. Beberapa waktu yang lalu ada singer kami itu ketahuan ngerokok dan hobinya dugem. Wah, yang ngerokok dugem nih, udah combo mantap kan, udah ngerokok dugem lagi, kurang mantap apa nih, gitu kan? Sorry Bapak Ibu teman-teman. Udah ngerokok dugem. Lalu, wah ada satu pemimpin tuh yang pengen marah. Wah ini harus dimarahin, ini harus diskors, harus saya marah-marahin, harus saya tegur. Dia udah bilang kayak gitu ke saya. Lalu saya bilang, oke, kamu diem, jangan banyak ngomong, kerjakan emosimu. Saya suruh pemimpin yang lain datangi. Saya suruh dia tanya. Tanyakan alasan kenapa dia merokok dan alasan kenapa dia dugem. Alasannya apa? Setelah dicari tahu, setelah ketemu, selama 2 jam orang ini tuh nangis-nangis. Kenapa? Karena dia juga bergumul akan dosanya. Dia juga nggak pengen hidup dalam kecanduan akan rokok. Dia juga nggak pengen hidup dalam dunia gemerlap. Tetapi karena masa lalunya menghantui dia. Dia punya masalah keluarga, dia punya masalah dengan orang tuanya, dia punya masalah dengan kakaknya, sehingga dia berpikir rokok dan dugem akan menjadi jalan keluarnya dia. Kadang-kadang gereja cuma punya mulut untuk berbicara, menegur, dan menghakimi, tapi nggak punya telinga untuk mendengar. Itu permasalahan kita. Kita nggak, Tuhan kasih telinga ini 2 supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Pahami sudut pandangnya. Oh, jadi kamu tuh kayak gitu ya. Ngerokok tuh karena kamu itu. Tapi kamu pengen menang. Iya Kak, aku pengen menang. Saya kasih tahu Bapak Ibu teman-teman, banyak orang itu pengen menang loh sama dosanya. Tapi ketika dia datang ke gereja, yang dia dapatkan bukan pertolongan, tapi penghakiman. Tapi skors, tapi disiplin, tapi hukuman. Padahal dia juga pengen menang melawan dosa. Baru setelah kita pahami sudut pandangnya, entah beri teguran atau beri tindakan yang penuh dengan empati. Bukan semena-mena, bukan karena emosi, tapi penuh dengan empati. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa teman-teman semuanya, kita hidup di dalam kebenaran Injil dan kita dapat menghidupi kebenaran ini, dan pada akhirnya kita juga dapat menghidupi lalu mengaplikasikan karya Kristus di dalam kehidupan setiap kita dan juga di dalam gereja lokal setiap kita. Sampai sini sharing saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada boleh langsung raise hand. Atau bisa langsung buka mic-nya, nggak apa-apa, saya akan jawab langsung. Kalau tidak ada ya puji Tuhan, saya juga udah capek ngomong ya. Ada di chat kok. Oh ada di chat, maafkan saya. Masya Allah banyak ya ternyata. Mana ya? Oh, oke. Oke.
Bagaimana menangani hal-hal yang saat ini sedang viral, penolakan tentang hal-hal prinsip dalam kebenaran firman Tuhan, contoh tentang perpuluhan. Banyak sekarang yang mengatakan tidak perlu lagi melakukan kebenaran ini dan itu. Bagaimana menangkal dan membereskan doktrin ini masuk dalam komunitas kita? Bagaimana menanganinya? Nah, karena ini urusannya dengan doktrin, saya tidak bertanggung jawab atas keputusan saudara setelah jawaban saya. Oke? Kalau tiba-tiba doktrin Anda berubah, berbeda dengan gembala sidang saudara, bukan tanggung jawab saya, tapi saya akan jawab menurut pandangan saya. Saya percaya pada perpuluhan. Tapi saya tidak percaya perpuluhan sebagai syarat bagi sesuatu. Enggak. Saya enggak percaya, oh kalau kamu perpuluhan, maka Tuhan akan begini, Tuhan akan begitu. Yang sering kita dengarkan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan akan begini, Tuhan akan begitu. Saya tidak percaya perpuluhan sebagai syarat. Saya percaya perpuluhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya perpuluhan itu sebagai bentuk komitmen saya bahwa saya tidak dikuasai oleh uang, tetapi saya memberikan keuangan saya kepada Tuhan, kayak gitu. Jadi saya tetap melakukan perpuluhan sampai hari ini, tapi perpuluhan saya itu bukan supaya saya diberkati. Kalau saya perpuluhan supaya diberkati, maka konsep legalistik dan konsep hukum Taurat itu kembali dong. Ya kan? Konsep hukum Taurat akan kembali. Tapi saya tidak percayakan hal tersebut. Saya percaya bahwa perpuluhan itu adalah bukti bahwa hati saya tidak dikuasai oleh mamon. Saya akan setia dan rajin untuk memberikan perpuluhan seperti itu. Nah, permasalahannya gini, saya tidak tahu doktrin gereja Anda tentang perpuluhan itu baik dikomunikasikan dengan hamba-hamba Tuhan dalam masing-masing gereja. Kebetulan dalam hal ini saya dan gembala saya sama, jadi kami tidak punya permasalahan seperti itu. Bisa dapat materinya? Bisa, nanti saya akan bagikan materinya. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Langsung ngomong aja teman-teman, karena waktu kita tidak banyak, sisa 8 menit. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Ya, gimana teman-teman? Tidak ada? Ada di chat lagi tuh kok. Ada lagi kah? Bagaimana caranya kita menanggapi atau memberikan respon kepada teman-teman yang mengalami kepahitan baik kepada kita secara pribadi atau gereja atau community? Ya memang yang namanya kepahitan itu harus dipulihkan ya teman-teman. Tapi pertama-tama gini, jangan cuma nyuruh orang untuk mengampuni gereja dan komunitas kita. Nah, jangan. Saya nggak setuju kalau kita hanya nyuruh orang untuk apa namanya? Untuk misalnya hanya mengampuni gereja atau kita. Tapi gereja dan komunitas itu harus berubah dulu loh. Buat apa kita nyuruh orang untuk mengampuni akan kesalahan yang akan kita ulangi lagi. Tapi kita harus berbenah terlebih dahulu nih. Gereja kita itu harus berubah terlebih dahulu. Kayak gitu istilahnya. Jangan cuma nyuruh orang untuk bertobat dari kepahitannya, tapi kita juga harus berbenah untuk semua pelanggaran-pelanggaran dan ketidaksesuaian kita akan firman Tuhan yang ada di dalam gereja lokal kita. Nah, tapi yang kedua adalah kalau kita pengen orang lain itu bisa memberikan bagaimana respon kita akan orang yang kepahitan ya. Biasanya saya ajak ketemu di luar gereja sih. Biasanya saya ajak ketemu, saya ajak ngobrol, boleh nggak saya dengar dari kamu, masalahmu itu apa sebenarnya, apa yang kamu alami, apa yang membuat kamu kepahitan itu apa, boleh nggak ceritakan kepada kami, boleh nggak ceritakan kepada saya, ya kan? Lalu ya udah sebagai mewakili gereja kami minta maaf, saya minta maaf,
kalau kami melakukan hal ini, hal itu, kayak gitu. Tapi yuk coba kita bangun sama-sama kembali gereja kita supaya gereja kita jadi gereja yang sehat. Seperti itu. Nah, PR gereja adalah menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu bukan gereja yang tidak menegur loh. Malah kebalikan, menurut saya gereja yang tidak sehat adalah gereja yang tidak menegur. Gereja yang sehat adalah gereja yang berani menegur. Tapi menegur penuh dengan empati. Bukan menegur seenaknya. Seperti itu. Itu sih jawaban saya. Jadi tetap terkoneksi, ajak dia ketemu, tanyakan apa yang dia alami, dan minta maaf. Seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga, izin bertanya, apa saja kriteria youth yang boleh melayani di Komsel atau ibadah raya youth? Kalau saya ya, kriteria. Gini, kriteria itu berubah secara waktu loh, teman-teman. Kebijakan gereja itu harus berubah secara waktu. Pada tahun 2021 saat kami nggak punya pemusik, apa namanya? Kami buka-bukaan, udah siapa yang mau melayani pelayanan? Kenapa ya? Karena nggak punya pemusik seperti itu. Nah, tetapi gini. Ada dua pendekatan syarat dan ada pendekatan proses. Syarat itu kalau gini, kalau kamu melayani, kamu harus lulus ini, lulus itu, harus paham ini, paham itu. Itu syarat. Tapi ada pendekatan proses. Oke, kamu boleh pelayanan, tapi kamu ikut berproses bersama kami ya. Kamu harus ikut komsel, kamu harus dimuridkan. Nanti di situ kamu mengalami pertumbuhan, kayak gitu. Jadi kalau saya sebenarnya nggak terlalu masalah dengan siapapun yang boleh pelayanan, kayak gitu. Malah kami sebenarnya tidak terlalu memperhatikan kepada arah gimana ya kerohanian, karena kerohanian itu sesuatu yang sangat personal kan. Dan kadang-kadang kita hanya lihat dari luarnya, kita nggak lihat dari dalamnya, kayak gitu. Bisa jadi orang yang luarnya terlihat baik, terlihat benar, tapi hatinya kan busuk. Kan itu bisa sangat terjadi, kayak gitu. Tetapi oleh sebab itu, kalau kami sebenarnya gini, tertanam dalam komsel, itu dulu deh. Itu yang paling minimal. Tertanam dalam komunitas, tertanam dalam komsel, supaya apa? Supaya orangnya dapat dikenali. Supaya orangnya itu nggak hidup sendirian. Jadi entah mau kalian jadikan syarat atau kalian mau jadikan proses, tapi saran saya adalah orang tersebut harus tertanam di dalam gereja lokal dan juga hidup di dalam komunitas. Minimal seperti itu kalau dari saya. Ya, entah kalau kalian ada program pemuritan mau dilaksanakan juga boleh seperti itu. Tapi yaitu mendorong mereka pemuritan apa itu bukan pakai syarat dan bukan pakai menghukum, mengancam, bukan. Tapi semester ini bertumbuh jadi 120 orang, 200% peningkatannya, dan kami nggak pakai ancaman. Kami beri pengertian kenapa mereka harus ikut pelayanan, kenapa mereka harus ikut kelas pemuritan. Pengertian. Pertobatan itu artinya metanoia, perubahan akal budi, bukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu akan menyusul perubahan pikiran. Oleh sebab itu, incar kebenaran firman, taruh kebenaran firman, tanamkan kebenaran firman di dalam kehidupan mereka, pasti hidup mereka akan berubah. Itu sih jawaban saya. Lanjut. Bagaimana ya kok jadi banyak nih sekarang? Bagaimana ya kok memberikan pengertian ke orang lain yang kita layani ketika mereka ingin mundur dari pelayanan? Karena mereka merasa bahwa mereka munafik bila luar biasa di pelayanan, namun dalam kehidupannya mereka masih belum benar. Banyak masalah yang dialami, merasa dirinya gagal. Semua keadaan tidak baik buat dia, sehingga dia merasa tidak ada hal yang bisa dia bagikan dalam perkara kemenangan, karena dia pun sedang berjuang untuk menang. Permasalahannya gini, siapa yang sempurna emangnya di dunia ini? Gitu loh. Siapa pelayan Tuhan yang sempurna? Gitu. Emang ada? Nggak ada. Brandingnya aja pendeta-pendeta terlihat sempurna, tapi juga pendeta-pendeta juga nggak ada yang sempurna. Kelihatannya aja sempurna, tetapi tidak ada di antara kita yang sempurna kan. Saya itu selalu membranding gini, saya itu tidak sempurna. Kalau saya bisa melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Di antara para rasul, aku adalah yang paling hina. Betul? Dan apa yang dia katakan kepada Timotius? Di antara seluruh manusia, aku adalah manusia yang paling hina. Tapi Tuhan, kasih karunia-Nya itu melimpah atasku. Betul? Apa yang Paulus katakan di 2 Korintus?
di dalam kelemahan. Kuasa Tuhan jadi sempurna. Di dalam kelemahan, bukan di dalam kekuatan, bukan di dalam kehebatan. Kalau kita berpikir